Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, dengan nama Wendy Sendo dengan NIM 19142010166. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyakit meningitis. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyakit meningitis pada anak. Pertama, pengertiannya. Meningitis adalah infeksi cairan pada otak disertai radang yang mengenai parameter atau lapisan dalam selaput otak dan antihoktoid serta dalam derajat yang lebih ringan mengenai jaringan otak dan medula spinalis yang suatu peradangan selaput otak yang biasanya dibukti pula oleh peradangan otak. Peradangan pada selaput meningitis yang menyelubungi otak yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Meningitis dibagi menjadi dua bagian atau dua golongan berdasarkan perubahan yang terjadi cairan otak, yaitu meningitis seroa dan meningitis virulenta. Patofisiologi. Meningitis bakteri dimulai sebagai infeksi dari orofaring dan diikuti dengan petekkemia yang menyebar ke menigen otak dan medula spinali bagian atas. Faktor predisposisi menyakup infeksi jalan nafas bagian atas, otitis media, matosipidis, anemia sel sabit, dan hemoglobinopalis lain. Prosedur bedah saraf baru, trauma kepala, dan pengaruh biologi saluran vena yang melalui nasofaring posterior, telinga bagian tengah, dan saluran mastoid menuju otak, dan faktor dekat saluran vena-vena meningin. Semua ini penghubung yang menyokong perkembangan bakteri. Berikutnya, meningitis bakteri dihubungkan dengan perubahan fisiologi intraraknial yang terdiri dari peningkatan permeabilitas pada darah, daerah pertahanan otak atau barir oak, edema sebral, dan peningkatan tik. Tanda dan gejala. Pertama, penyakit meningitis ini juga bisa diderita oleh bayi dan anak-anak. Berikut tanda-tanda dan gejalanya yang terjadi pada anak-anak yang termasuk ala dokter tahun 2016. Pertama, anak-anak mungkin akan merasa gelisah tapi tidak ingin disentuh. Kedua, demam tinggi dengan tanda kaki terasa dingin, menangis seperti melengking atau high-pitched cry secara terus-menerus. Telinga bingung, lemas, dan kurang responsif. Beberapa anak akan mudah sulit makan. Mungkin ada ruam merah yang tidak hilang ketika gelas digularkan dengan sedikit ditekan di atasnya. Menolak menyusu dan disertai muntah dan ditambahkan kejang-kejang. Terus adapun dalam ala dokter tahun 2016, tanda dan gejala meningitis terjadi pada remaja dan orang dewasa, yaitu pertama, muntah-muntah, sakit kepala, leher menjadi kaku, demam, dan suhu tinggi tubuh 338 derajat Celcius atau lebih dari kaki dan tangan terasa dingin, nafas lebih cepat, sensitif terhadap cahaya matahari, ruam kulit berupa bintik-bintik yang tersebar tidak terjadi pada semua orang. Yang terakhir, kejang-kejang. Baik, itu penjelasan tentang penyakit meningitis pada anak dan semua tentang gejalanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan dosen-dosen sekalian. Halo adik-adik yang baru lulus SMK SMA yang mau memilih jurusan keperawatan
Ayo masuk ke Universitas Pembangunan Indonesia karena kampus tersebut sangatlah oke, dosen-dosennya bagus, dan mata-mata pelajarannya sangatlah apik. Dan untuk yang mau masuk jurusan keperawatan akan dinas-dinas di rumah sakit atau puskesmas lainnya, dan bisa saling men-sharing tentang kesehatan kepada masyarakat. Ayo yang mau mendaftar, kampus kami sudah membuka. Ayo.